Dia selalu dibully oleh teman-temannya karena namanya dia adalah mirip dengan Sadako, Sawako, Sadako. Hello guys, balik lagi sama gue, Juju. Gue bakal bahas lagi mengenai top 5 anime ya. Tapi sebelumnya gue ingetin lagi, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di share juga ke teman-teman kalian. Oke deh, kalau begitu kita langsung aja. Let's go! Di film pertama itu ada Demon Slayer atau sering disebut dengan bahasa Jepangnya adalah Kimetsu no Yaiba. Genre dari film ini adalah action, demons, historical, shonen. Durasinya itu 26 episode untuk season 1 ya, dan season 2 nya bakal rilis coming soon. Jadi film ini mengisahkan tentang para pembunuh iblis atau Demon Slayer yang dia berkeliling untuk mengecek di hutan-hutan, yang bertugas khususnya bertugas untuk mencari iblis-iblis yang berkeliaran. Dan iblis-iblis ini sukanya memakan manusia ya, makanya jadi penduduk-penduduk yang ada di sana itu pasti kalau udah malam tidak ada yang berani untuk keluar. Jadi ada nih kisah tokoh utamanya sih. Jadi dia si Tanjiro ini, si tokoh utama ini, dia maksudnya bekerja untuk menghidupi keluarganya, yaitu ada ibu dan 5 adiknya. Mereka ini tinggal di gunung dan si Tanjiro ini bekerja, dia menjual seperti arang dan dia juga bekerja kecil-kecilan lah untuk menambah biaya hidupnya lagi. Dan dia seharian bekerja di kota. Pada saat dia ingin pulang, ternyata hari itu sudah mulai larut dan ada tetangga lah, bisa dibilang tetangganya itu pas dia udah mau masuk ke dalam gunung itu, ke hutan itu, dia bilang sudah larut, mending kamu menginap saja dulu di sini. Takutnya nanti ada bahaya, kamu kenapa-napa, katanya begitu. Dan dia pun menginap, dan pada pagi hari dia pulang dan dia kaget dan sudah mendapati keluarganya itu semua sudah dibantai, sudah meninggal dan sudah ya semua serba darah lah di rumahnya, yang karena dibantai oleh kaum iblis. Tapi Tanjiro ini menemukan salah satu adiknya yang perempuan, adik perempuannya maksudnya. Dia masih hidup tapi sekarat. Tanjiro pun membawa adik kecilnya itu yang bernama Nezuko pergi keluar dari rumahnya itu. Dan lambat laun si Nezuko pun berubah menjadi sesosok iblis. Tanjiro pun kaget, tapi dia tetap percaya bahwa adiknya itu tidak mungkin mencelakakan dia. Tapi untungnya Nezuko ini berubah, walaupun dia berubah menjadi sosok iblis, dia masih memiliki emosional seperti manusia ya. Jadi dia masih bisa mengontrol dirinya. Karena hal inilah Tanjiro berusaha untuk gimana caranya biar menyembuhkan si adiknya ini, si Nezuko ini, dan dia pergi dan dia memulai perjalanannya menjadi seorang Demon Slayer juga ya. Kalian kepo kan? Ini juga banyak ditonton oleh para anime lovers, dan buat kalian yang belum nonton, ini wajib banget untuk kalian yang sebagai pemula yang nonton anime. Lanjut yang kedua, itu ada film Kimi ni Todoke. Dan genre dari film ini adalah drama, romance, school, shoujo, dan slice of life. Dia memiliki 25 episode saja dan masing-masing episodenya 24 menit, sekitar segitulah ya. Jadi ini menceritakan tentang seorang gadis SMA yang bernama Sawako. Dia ini merupakan gadis yang sangat lugu dan baik hati. Namun dia tidak memiliki teman. Dia selalu dibully oleh teman-temannya karena namanya dia adalah mirip dengan Sadako, Sawako, Sadako. Dan dia juga termasuk orang yang sangat pemalu, jadi dia tidak bisa mengekspresikan perasaan dia kepada orang lain. Jadi kadang orang lain tuh jadi menganggap dia tuh kayak mempunyai kekuatan supernatural seperti Sadako, makanya semua tuh pada menjauh dari dia. Ada lagi pemeran tokohnya yang laki-laki bernama Sota, yang merupakan adalah siswa yang kebalikan dari Sawako. Dia itu orangnya kayak periang, banyak teman, pokoknya kebalikan deh dari si Sawako itu. Jadi pertama kali mereka ketemu itu saat baru-barunya masuk SMA dan bertemu di dekat sekolah. Pasti Sota ini udah denger lah kabar-kabar tentang Sawako kan, tapi dia tetap mengajak berbicara si Sawako karena dia paham dan dia bisa berpikir, oh mungkin karena sikapnya dia yang tidak mungkin bisa terbuka dengan orang lain. Makanya dia tetap berusaha untuk mengajak berbicara si Sawako. Sawako pun mulai tertarik dan dia pun mulai merubah hidupnya dan dia mulai berbaur juga dengan teman-teman yang lainnya. Pokoknya karena Sota dia mulai mempunyai teman ya.
Dan karena inilah muncullah benih-benih cinta lah di antara si Sota dan si Sawako. Kalian kepo kan, ditonton aja, ini filmnya bagus banget kok. Oke, lanjut yang ketiga, itu ada Tsukite Inayo. Dan memiliki genre drama, romance, school, shoujo. Ini kisah tentang seorang yang bernama Mei Tachibana, yang dia sudah sejak kecil ya sudah melupakan tentang yang namanya pertemanan karena dia memiliki suatu trauma pada masa kecilnya itu. Jadi dia menutup dirinya itu dari banyak orang lain. Gimana sih ngomongnya, gue bingung. Pokoknya dia menutup dirinya dari orang lain. Dan suatu hari dia tidak sengaja bertemu dengan seorang siswa yang cowok ya. Dan dia tuh tergolong siswa yang sangat terkenal dan populer. Dan dia juga tampan dan baik hati dan terkenal lah di kalangan para gadis-gadis. Itu Yamato Kurosawa. Karena pertemuan mereka itu sangat unik, akhirnya si Yamato ini tuh sedikit tertarik terhadap si Mei ini. Dan Yamato pun terus mengejar dan mendekati si Mei tersebut ya, tapi si Mei ini terus menolak untuk didekati. Namun pada saat dia pulang dari supermarket, dia melihat ada seorang pria dewasa yang sudah menunggu dia, maksudnya menunggu dan ya sudah mengikuti dia, dan dia pun kayak merasa dalam bahaya kan. Akhirnya dia ingat bahwa dia tuh mendapatkan nomor telepon dari Yamato, dan mau nggak mau dengan secara terpaksa akhirnya si Mei itu menelpon si Yamato untuk meminta bantuan, dan berujung berciuman di antara mereka berdua. Dan karena kejadian hal inilah si Mei ini jadi mulai terbuka terhadap Yamato dan ya ke beberapa orang lah. Pokoknya kalian harus nonton ini juga, kalau menurut gue juga bagus dan gue juga ya deg-degan sih nontonnya. Oke, yang keempat itu ada film Oo Kami Shoujo Tokuro Oji. Genre dari film ini adalah komedi, romance, shoujo, dan school. Dan memiliki 12 episode yang masing-masing episodenya ada 24 menit. Kisah tentang seorang gadis perempuan, gadis SMA yang bernama Erika, yang dia berbohong bahwa dia bilang ke orang-orang bahwa dia berpacaran dengan seorang pria tampan yang ada di handphonenya dia. Tujuan dia melakukan itu adalah agar ia bisa mendapatkan teman baru di SMA-nya itu. Dan ternyata orang yang dia jadikan pacar palsunya itu bersekolah juga di tempat yang sama dengan dia. Karena dia takut ketahuan berbohong, akhirnya dia meminta tolonglah kepada si laki-laki itu yang bernama Koya Sata. Dan pria ini merupakan adalah orang yang sangat baik hati dan lembut dan terkenal juga ya di kalangan gadis-gadis. Dan itu sih menurut pendapat orang-orang yang nggak tahu kenal si Kyoya ini ya. Dan saat Erika meminta tolong kepada Kyoya ini, ternyata sikapnya itu berbeda, tidak sesuai dengan yang orang bilang. Dan ia adalah orang yang sangat kejam. Jadi si Kyoya ini mengiyakan yang diminta oleh Erika asalkan dia harus memenuhi syarat, yaitu harus menjadi babunya si Kyoya ini. Kepo kan sama kelanjutannya? Langsung ditonton aja. Ini juga bagus nih, gue rekomendasikan juga buat kalian. Oke, kita lanjut yang kelima, itu ada The God of High School. Ini adalah favorit gue banget. Dan genre dari film ini adalah action, adventure, komedi, fantasi. Durasinya masih sampai 13 episode dan gue sih kayaknya feeling bakal ada season keduanya ya. Ini anime berasal dari komik di webtoon ya. Kalian bisa lihat juga tuh di webtoon tuh ya. Ada. Ini tentang turnamen bela diri gaya bebas ya, yang bergengsi, yang diikuti oleh banyak siswa-siswa. Turnamen itu bernama God of High School. Jadi di sini semua ahli bela diri itu diundang langsung ya, secara langsung oleh administrator dari si pemilik turnamen ini. Dan pemenang dari turnamen ini itu bisa mendapatkan hadiah, yaitu apapun yang dia mau itu akan diberikan atau dikabulkan. Dalam turnamen ini juga dia itu boleh melakukan karate, taekwondo dengan gaya bebas ya, apapun itu gayanya, apapun senjatanya, dan tidak menggunakan waktu. Yang penting dia bisa membuat lawannya itu kalah, atau mungkin pingsan, atau mungkin sampai menyerah. Dan tokoh utama dari film ini yaitu Jin Mori, yang dia juga sebenarnya memang sudah kuat, tapi karena ada turnamen ini, dia menjadi semakin kuat. Dan Jin Mori ini pun banyak bertemu dengan orang-orang ya, dengan tujuan masing-masing.
Gue bingung deskripsiin itu kayak gimana, tapi ini film bener-bener bagus banget ya, gue suka banget. Dan ini gue juga udah rekomendasiin juga ke teman-teman gue dan mereka juga lagi nonton. Dan sebagian sih bilang memang bagus banget filmnya. Pokoknya the best deh. Oke guys, tadi itu gue udah kasih tahu ya top 5 anime untuk pertemuan kali ini. Semoga ini bisa membantu kalian biar bisa ada gambaran ingin menonton apa ke depannya. Gue cuma mau ingetin lagi, jangan lupa untuk di subscribe, like, di share juga ya ke teman-teman kalian. Gue susah banget sih mau ngomongnya. Oke deh kalau begitu, terima kasih telah menonton. Thank you for watching. Sampai berjumpa minggu besok. Dadah.